Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Budi Jelas Official. Kali ini saya akan mereview singkat mobil Mitsubishi L300 terbaru tahun 2025. Seperti ini, berarti kita ketahui perbedaannya dari generasi sebelumnya sama dengan generasi yang paling baru ini adalah yang terletak pada mesinnya yang sekarang sudah memakai Euro 4, yang sebelumnya adalah Euro 2. Yang sebelumnya Euro 2 dengan kapasitas mesin 2477, namun memiliki torsi yang rendah, dan sedangkan yang terbaru ini hanya berkapasitas 2268, tapi berkat turbo intercooler mampu menghasilkan tenaga yang lebih besar, efisien, dan ramah lingkungan. Jadi perbedaannya terutama adalah pada di mesinnya jauh lebih bertenaga. Yang sekarang Euro 4 dengan kapasitas kecil, tapi berkat common rail turbo intercoolernya jadi tenaganya lebih besar, dan perbedaannya pada sasisnya juga jauh lebih panjang, 200 mm dari sebelumnya. Itu dari sektor mesin. Kalau dari sektor bodi ya seperti ini. Pada grillnya sudah beda ya. Grillnya sekarang mengandung kilap-kilap, yaitu grill stainless. Terus kemudian bawahnya, list bumpernya itu agak moncong, tidak lurus seperti sebelumnya. Untuk yang lainnya masih sama, spion masih kecil, nggak tahu kenapa harus kecil terus, padahal itu nggak kelihatan jelas seperti ini ya. Jadi di samping di luar mesinnya yang jauh lebih terbaru, N14 apa itu namanya lupa, selain itu fisiknya juga sama, hampir sama, nggak ada perbedaan yang signifikan pada bodi depannya. Cuma lip bumper bawahnya itu agak beda, agak lincip, tidak lurus seperti sebelumnya. Seperti ini ya. Spion kanannya juga masih sama. Kemudian mungkin di sektor suspensinya jauh lebih tinggi ini, seperti naik ankle. Kalau buat turun, kalau terbiasa yang memakai L300 selama itu ya terasa anjlok. Ini sangat tinggi ya, lihat ini beda depannya, itu bumpernya beda. Nah ini jarak space dari roda ke cabin itu cukup lumayan tinggi. Mungkin menyesuaikan dengan aksis yang lebih panjang, mungkin nanti muatannya akan lebih banyak. Seperti ini beban roda belakangnya seperti ini ya, seperti ini. Nah ini yang lama, yang lama 2016. Nah ini itu segitu space rodanya cuma segitu. Ini mesinnya jauh lebih besar sebenarnya, cuma belum turbo, jadi nanti jatuhnya lebih kuat lebih bertenaga yang terbaru karena pakai turbo, sing suaranya seperti itu. Nah seperti ini yang berdepannya seperti ini ya, yang lama. Velgnya masih sama, cuma perbedaan di panjang sasisnya jauh lebih panjang sedikit, 200 mm seperti ini. Kemudian apalagi ini tinggi sekali, ini tinggi ya, tinggi. Mungkin cuma itu dari mesinnya, atau dari bodi luarnya juga seperti itu, semuanya hampir sama. Ini masih sama ya. Kita lihat, mungkin nanti kita lihat. Nah di sektor interiornya itu sekarang sudah memakai speaker pintu di door trim pintunya, yaitu door trim ya, seperti ini. Untuk bahannya masih sama, itu speakernya 6 in. Kemudian
apa jenenge dashboardnya masih sama. Nih masih sama persis ya, maaf agak nggak jelas cahaya dari luar itu karena cuma ini speedonya udah beda, udah bedanya tampilannya mungkin ya, tampilannya udah beda. Kemudian ini pegangan tangannya ya ada, soalnya tinggi sekali sekarang, tinggi mobilnya dan jauh lebih efisien sebanding dengan apa, tenaganya sebanding dengan Pajero Sport katanya. Cuma ini versi ngiritnya. Nah ini speedometernya seperti ini. Maaf kurang jelas, nanti saya nyalakan dan didengarkan mesinnya juga seperti apa suara turbonya, dan ini dilengkapi dengan audio ya, audio JVC. Ini masih sama tampilannya, hampir semuanya masih sama, cuma beda sedikit, dan yang paling dominan itu perbedaannya di sektor mesin. Nah seperti ini power steering. Cuma sekarang tidak ada yang belum power steeringnya, tulisannya. Nah seperti ini speedonya, tampilannya yang terbaru. Nggak tahu kenapa ini nggak dibikin cabin yang lebih modern, tapi tetap masih mengandalkan apa klasiknya, ciri khasnya. Ini audionya, itu kamera cedoples ini. Aduh, kayaknya saya nonton yuk. Nah ini JVC ya, ini kayaknya nggak terlalu penting karena sebagus-bagusnya tetap harus di-upgrade kalau audio itu. Ini masih lacinya masih sama ya, ini baru ya, harganya 200 nggak nyampe, lupa deh. Ini masih bungkusan plastik, ini atapnya masih sama, jadi nggak ada perbedaan yang terlalu jauh kecuali di sektor mesin dan panjang sasis seperti ini ya. Ini ya kok gelap sekali ini, intinya kalau udah tahu yang lama sama yang ini nggak berbeda, cuma di audio dan pegangan pintu, pegangan buat naik. Ini lihat ke bawah terlalu tinggi, ini sama teman dikasih ember biar turunnya mudah. Seperti itu aja, seperti ini. Ini kita dengarkan suara mesinnya. Ya, nales tenan ya. Suara mesinnya sangat halus. Di bawah jok dengar telepon di bawah dengan cukup halus sekali, dan suara turbonya keluar. Coba diperhatikan. Dengar suara turbo. Demikian review nggak jelas dari saya, semoga tidak bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, silahkan berkomentar atau bertanya-tanya juga boleh, pasti akan saya jawab. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang berlimpah ruah, buat tabungan, buat naik haji, buat kecukupan sehari-hari, buat menyaur hutang, buat segala kebaikan tercukupi, halal, berkah. Nih ya, diesel N590, diesel Euro 4. Terima kasih matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.